إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال الله تعالى في آية أخرى: فلما بلغوا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kita senantiasa kepada Allah dimanapun saja kita berada. Kita syukuri segala nikmat anugerah yang tak pernah putus Allah curahkan kepada kita semua. Adapun sisa umur dan rezeki yang masih ada, semoga diberkahinya. Salawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga demikian kita akan mendapatkan syafaat di hari la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang kita sudah masuk di tanggal 18 Zulhijjah. Masih segar dalam ingatan kita, sepekan yang lalu kita melaksanakan hari raya Idul Adha, yang mana Idul Adha itu tidak bisa dilepaskan dengan sejarah perjuangan baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Al-Karim secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua nabi yang pantas untuk kita jadikan sebagai teladan. Yang pertama adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua adalah baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang menarik kita lihat dalam perbedaan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam kedua ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabiullah Muhammad SAW untuk kita jadikan sebagai teladan, Allah hanya menyebutkan pribadi Rasulullah saja. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi juga keluarga yang bersama beliau. Makanya dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ah, ila akhir ayat. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah berlalu sepekan Idul Adha, namun tidak ada salahnya kita kembali mengulik apa sebetulnya pelajaran yang paling berharga yang bisa kita ambil dari pribadi Rasulullah Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya. Setidaknya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada begitu banyak mutiara pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam perjalanan Rasulullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Namun setidaknya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini setidaknya
ada 3 pelajaran penting yang bisa kita bawa pulang. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita berkeluarga. Dan insya Allah nantinya kita akan menjadi pribadi-pribadi bertakwa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sampaikan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dalam sejarah perjalanan Rasulullah Ibrahim alaihissalam adalah rasa ketaatan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan yang totalitas, ketaatan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu bergelar Khalilullah, yang maknanya kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga termasuk dalam 1 di antara 5 nabi-nabi yang bergelar Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul yang perjalanan hidup dan dakwahnya itu sangat luar biasa. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sholawat. Tidak lengkap kita mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW kalau tidak disanding dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya dalam sholawat kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dalam perjalanan Rasulullah Ibrahim alaihissalam ada 3 momen penting di mana ini menunjukkan ketaatan dan kepasrahan yang sangat luar biasa Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam di usianya 80 tahun lebih meminta kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam minta sama Allah 80 tahun sama Allah, minta anak keturunan, baru Allah kasih di usianya 83 tahun. Coba. Ini artinya apa? Ini menunjukkan kepada kepasrahan yang sangat totalitas. Jangan mentang-mentang aku ini Rasul, aku harus disampaikan, harus dikabulkan apa yang kumintai. Allah tidak. Begitulah Nabiullah Ibrahim sangat luar biasa totalitas kepasrahannya kepada Allah, dan doanya tak pernah henti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta sama Allah anak yang soleh. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di usia 83 tahun barulah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan anak kepada Ibrahim alaihissalam, yakni Ismail alaihissalam, itu pun dari istrinya yang kedua, Siti Hajar. Kemudian di usia 100 tahun barulah Allah anugerahkan kepadanya anak yang kedua yang namanya Ishak alaihissalam. Maka Nabiullah Ibrahim ini bergelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari Nabiullah Ismail ini sampai kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sedangkan dari Ishak itu muncul nabi-nabi yang lain, termasuk adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkat apa? Berkat doa dari Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Nah, jemaah rahmati Allah, adapun momen kedua, kepasrahan yang totalitas Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah perintahkan kepadanya untuk membawa istri dan anaknya yang masih baik ke sebuah lembah yang tidak ada manusia dan hewan yang hidup di sana, bahkan pohonan pun tak ada tumbuh. Dibawa ke sana. Maka jamaah rahmati Allah, ditinggalkan di tempat itu tanpa sepatah kata pun. Begitu istrinya bertanya, wahai suamiku Ibrahim, apakah kau tinggalkan? Kenapa kau tinggalkan kami di sini? Ibrahim tak menyahut. Bertanya kedua kalinya, wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Ibrahim tak menyahut. Kemudian Siti Hajar mengubah pertanyaannya, wahai suamiku Ibrahim, apakah kau tinggalkan kami di sini karena perintah Allah? Maka Ibrahim menjawab, iya, aku tinggalkan kalian di sini karena perintah Allah. Maka apa jawaban Siti Hajar? Wahai suamiku, kalau kau tinggalkan kami di sini karena perintah Allah, tinggalkan kami karena sesungguhnya Allah tak pernah meninggalkan kami. Silakan kau pergi. Begitulah jamaah rahmati Allah,
Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim dan keluarga itu sebagai contoh teladan kepada kita, bahwa tawakal kepada Allah itu harus totalitas. Allah tak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Jamaah rahmati Allah, ada pun yang ketiga, kepasangan yang besar tinggi Ibrahim alaihissalam pada Allah adalah ketika turun perintah menyembelih anaknya. Anak yang ditunggulah puluhan tahun, begitu sudah bisa dibawa kemana-mana, ditenteng kemana-mana, datang perintah Allah, 3 malam berturut-turut Allah perintahkan untuk disembelih. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, 3 malam berturut-turut aku lihat aku menyembelihmu, apa pendapatmu wahai anakku? Dari ayah yang soleh muncul anak yang soleh. Apa jawaban Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakanlah wahai ayahku, sesungguhnya insyaallah aku jadi anak yang sabar. Itu jawaban anak yang soleh. Lain lagi kalau jawaban anak yang toleh. Ketika bertanya, wahai anakku, bapak mimpi 3 malam turut-turut nyembelih kau. Apa pendapatmu wahai anakku? Jawaban anak yang toleh gimana? Kenapa enggak bapak aja? Bapak kan lebih Tuhan, kenapa aku? Maka jemaah rahmati Allah, ini jawaban anak yang toleh. Tapi jawaban anak yang soleh, qala ya abati fa'al ma satajidun insyaallah minas. Kerjakan wahai ayahku, insyaallah aku jadi anak yang sabar. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kepasangan yang tinggi totalitas Ibrahim alaihissalam pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari sejarah Ibrahim alaihissalam dan bersama keluarganya adalah kesuksesan itu berasal dari rumah tangga. Kita boleh sukses di kantor, kita boleh sukses di mana-mana, tapi sukses yang sebenarnya itu adalah ketika kita mampu menghadirkan keluarga yang soleh, anak yang soleh, istri yang soleh. Untuk apa kita dielu-elukan di kantor kita, diistimewakan di kantor kita, sementara di rumah kita dapati anak-anak kita, termasuk anak-anak yang tak soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah orang tua yang begitu banyak jabatannya, kedudukannya, tinggi kedudukannya, tapi dia memiliki anak-anak yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesuksesan yang besar itu, jamaah rahmati Allah, berasal dari keluarga. Maka jamaah rahmati Allah, Allah berpesan kepada kita, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Berapa banyak nanti orang-orang tua, bapak-bapak, suami-suami, ayah-ayah yang masuk ke nerakanya Allah disebabkan apa? Disebabkan anak-anak yang tak pernah diajarkannya agama sejak ketika dia lahir, ketika dia kecil. Sibuk mencari uang ke sana kemari, siang malam, peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Begitu jumpai anaknya, anaknya tak ajarkan agama sedikit pun. Maka menyesallah orang-orang tua seperti ini. Maka jamaah rahmati Allah, sempatkan kita walaupun sebentar saja untuk membelahi anak kita, untuk mengajarkan anak kita bagaimana anak-anak. Tanyakan di mana sholatnya. Jangan kita sibuk dengan dunia sehingga kita lupa mengajarkan anak-anak kita nanti. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan sebenarnya adalah ketika kita mampu menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan ini berawal dari ketika anak-anak kita taat, rajin salat, melaksanakan salat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketiga jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting bisa kita ambil dari Rasulullah Ibrahim alaihissalam adalah Rasulullah Ibrahim itu bergelar duyuf, abud duyuf. Apa itu abud duyuf? Bapak para tamu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam kitab Nasa'iul Ibad, beliau tidak akan mau makan siang kecuali bersama dia harus ditemani oleh orang lain selain keluarganya. Ya. Setiap mau makan siang, dia mencari orang lain di luar. Dia cari tetangganya untuk menemani dia makan. Kalau kita kan enggak, kalau makan enak kita mau makan sendiri. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabiullah Ibrahim bergelar Abu Duyuf karena apa?
karena beliau setiap kali memakan dia mencari orang yang untuk makan bersamanya. Tamu. Maka hati-hati kita jemaah. Kalau dalam seminggu ini tidak ada datang tamu ke rumah kita, hati-hati kita. Karena tamu yang baik itu, tamu yang sebenarnya itu ketika datang ke rumah kita itu membawa 1000 kebaikan. Dan begitu dia keluar dari rumah kita membawa 1000 keburukan yang ada dalam rumah kita. Maka jemaah rahmati Allah, mari sama-sama kita jadikan sebagai pelajaran dari Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya ini untuk kehidupan pribadi kita dan keluarga kita. Insya Allah kita nanti menjadi orang-orang yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengambil hikmah pelajaran dari para kedua nabi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة.